Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau ya Muhammad berada pada budi pekerti yang sangat agung, sangat tinggi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beruntunglah kita pada pagi hari ini masih dalam keadaan dihidupkan, dalam keadaan selalu beriman dalam kepada beliau hingga yaumul qiyamah nanti insyaallah. Allah tidak mengatakan engkau berada pada budi pekerti yang sangat baik, tapi berada pada budi pekerti yang sangat agung dan tinggi. Artinya Ar-Rasul itu lebih baik daripada para nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan dibandingkan dengan Nabi Allah Adam, bapak kita seluruh alam, itu Nabi Muhammad SAW lebih tinggi makamnya. Sebelum diciptakan Nabi Allah Adam, itu sudah diciptakan nur daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mengatakan engkau berada pada budi pekerti yang sangat agung. Mengapa demikian? Karena keagungan, ketinggian mencakup segala-galanya, termasuk kebaikan, keindahan dan keagungan itu tersendiri. Adapun tatkala kita membaca hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Imam Darimi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah kamu sekalian dengan manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Akhlak ini di atas segala-galanya. Kalau ilmu itu bisa kita dapatkan dari mana saja, tapi akhlak dan adab ini dengan kita belajar kepada guru kita yang mursyid. Carilah guru yang mursyid yang bisa membawa kita ke jalan shiratal mustaqim, jalan yang lurus, di mana dia tidak, ya kalau kita lihat zaman sekarang sudah banyak ya dikeluarkan Allah SWT ulama-ulama yang menghalalkan segala cara untuk demi tahta, ya, untuk kedudukan al-jah. Sementara dalam syairnya Habib Abdullah Al-Haddad, ilzam bab rabbak watruk kulladun was'alhu salamah min daril futun. Ilzam bab rabbak, berpegang teguhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpegang teguh kepada manusia itu ada batasnya. Kita berpegang teguh kepada manusia ada batasannya, tapi sama Allah unlimited, tidak ada dia punya batasan. Kita pegangi terus Allah taala. Kita dalam keadaan apa sulit, dalam keadaan senang, kita pegangi Allah taala. Was'alhu salamah min daril futun, mintalah keselamatan dari fitnah-fitnah zaman sekarang ini. Kita ini lagi di zaman fitnah, sangat miris sekali. Kita mengikuti zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah dan hoax. Hoax itu sudah fitnah. Kita percaya dengan Dajjal, kita bawa terus ini Dajjal. Kita taruh dia di kantong sebelah kiri, tempatnya hati bermukim. Di mana Allah SWT Al-Qur'annya? Kita ada berdialog dengan Allah ketika kita berbaca Al-Qur'an. Ketika kita ketinggalan Al-Qur'an, ada nggak kita kembali ke rumah kita untuk melanjutkan lagi di perjalanan kita baca Al-Qur'an? Tentunya tidak. Kalau HP coba ketinggalan sebentar, balik HP-nya ketinggalan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, Dajjalnya dicintai, Al-Qur'annya tidak dicintai. Padahal Al-Qur'an itu tempat kita berdialog, bermuajah dengan Allah SWT, bermunajat dengan Allah SWT, di mana setiap hurufnya itu mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Kalau ini apa pahalanya, coba Habib mau tanya? Ada pahalanya enggak kita di sini? Kalau kita buat ini untuk yang baik, ya, untuk hasan, kita di sini kita taruh apa itu Al-Qur'an, kita taruh di sini, kita baca, ada wirid-wiridnya apa semua kita taruh di sini, tidak apa-apa. Tapi sangat miris di zaman sekarang ini. Anak-anak kita ini harus kita pikirkan anak-anak kader-kader kita nantinya. Akankah mereka ini masih berakidahkan dengan agama Islam dengan panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah?
Sementara sekolah saja sudah tidak disekolahkan. Taruh di pondok mereka, lebih aman. Mereka bisa belajar akhlak, belajar adab dari gurunya, bisa menghafalkan Al-Quran. Kalau urusan dunia ini tidak perlu kita kejar. Kalau sudah pegang akhirat, ilzam bab rabbak, sudah berpegang di pintunya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dunia ini manut, ikut sendiri dari belakang. Bujur apa bujur? Kalau kita pegang sama Allah Ta'ala, dunia ini urusan dunia. Kalau sudah pegang akhirat, pastinya dunia ini ikut manut sendiri. Dan dunia itu kepingin menjadi hambanya. Tapi kalau kita pegang dunia, akhiratnya hilang. Akhiratnya pasti hilang. Dia sudah terkejar, dia harus mengejar waktunya, dia belum. Yang dikejarnya tidak pernah habis. Mau jadi kaya, coba dikeruk dong harta gono gini yang ada dalam lautan. Banyak. Di situ ada apa semua, mutiara, ada macam-macam. Ikan itu dia kita ambil terus, tidak pernah habis. Kekayaan dari Allah SWT itu. Kita makan tiap hari itu ikan tidak pernah habis. Dia bertelur ribuan telur. Subhanallah. Maha suci Allah. Kalau kita mau melihat kepada Allah SWT, tuh dalam laut aja itu ikan, dia bisa mengeluarkan telur berapa banyak? Ribuan tentunya Pak. Belum ikan yang ganal-ganal. Sampai Nabi Allah Sulaiman meminta waktu sama Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, aku kepingin memberikan semua makhlukmu yang ada di muka bumi ini, ya, aku ingin berikan makan. Nabi Allah Sulaiman, Nabi yang sangat tajir, paling kaya. Dia minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, aku minta 1 hari saja untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk yang ada di dalam lautan, baik yang ada di darat juga. Katanya Allah Ta'ala, engkau tidak akan sanggup. Ini Nabi Sulaiman, semua apa itu dia bisa, dia punya. Kita ini ada apa-apanya, masih kita kejar-kejar, tidak ada apa-apanya. Nabi Allah Sulaiman itu punya semua. Dia bisa bikinkan Ratu Balkis istana yang megah. Kita belum ada di kaca-kaca, sudah di zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Kaca itu tembus pandang, dia tembus dengan mataharinya, apa semua kehebatan, kejeniusan Nabi Allah Sulaiman yang diberikan oleh Allah SWT. Dia minta izin sama Allah SWT, ya Rabb, izinkan aku untuk memberikan makan kepada seluruh makhlukmu yang ada di muka bumi ini. Sudah hebatkah Nabi Allah Sulaiman? Allah bilang, maaf Pak, jangan bertasbih Pak, Bapak begini. Kalau kita memang ini enak ini ya, maaf, ini tasbih ini sebenarnya dari dibolehkan dalam Islam. Karena ini kalau kita ngelihat orang Nasrani masuk ke dalam dia punya gerejanya, itu begini Pak. Jadi tidak ada yang masuk, hati kita tidak kebuka. Apa yang Habib jelaskan nanti keluar dari pintu itu Bapak, tidak ada yang masuk. Maaf, guru saya paling marah itu Habib Saleh Rotan. Ada orang begini, dilemparnya sama dia. Bujur, minta maaf. Kalau kita begini nih, tidak ada yang masuk. Kita jelaskan itu orang, kita dengarkan ceramah apapun, itu tidak akan masuk. Karena tertutup hati kita. Ini dari sini darah mengalir. Dan dia akan menerima, buka itu hati itu tangan. Jadi enak. Sehingga masuklah semua apa yang dijelaskan oleh khotib. Kalau kita lagi Jumatan, paling enak tuh, sampai tertidur. Setan. Maaf nih, paling asik memang, paling nikmat. Ini hal yang sepele, tapi bisa menghilangkan segala hal sesuatunya, kebaikan. Orang Nasrani masuk dulu, langsung begini mereka. Ya Tuhan Bapa, ya Tuhan Ibu, ya Tuhan Anak, ya Tuhan Kudus. Tidak ada yang masuk, tidak keterima sama Allah Ta'ala. Biasakan kita begini, sehingga masuk ke darah kita, dia mengalir ke hati kita, masuk ke kepala kita mencernanya, sehingga akan masuk dalam hati kita, tertanam ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. Ilmu itu luas, di mana saja kita dapat betul. Tapi ilmu zahir dan batin pada guru-guru tertentu saja, tidak semuanya.
Kita bisa belajar dari Mbah Google, ya, bisa belajar dari Mbah Google. Buka di situ konten-konten apa, ada Habib siapa, Habib Jindan, Habib Novel, Habib Umar, semuanya. Kalau kita manfaatkan untuk kebaikan, tidak apa-apa, ya. Mau nyambil ilmu dari situ, tidak apa-apa. Cuman sanatnya harus minta jelas. Ini tidak bersanat. Mbah Google tidak ada sanatnya. Ya, bujur kan Pak? Bujur kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Nabi Allah Sulaiman minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Karim, izinkan aku satu hari untuk memberikan seluruh makhluk yang ada di dataran maupun yang ada di dalam laut. Katanya Allah Ta'ala, engkau ini berpikir yang dari mana gitu. Sanggup, tidak akan sanggup kau memberikan makan untuk mereka. Aku belum menciptakan, belum lagi makhluk yang dalam tanah. Apakah kau akan memanggil mereka juga? Tidak akan sanggup engkau, wahai Sulaiman bin Daud. Lalu Nabi Sulaiman tetap dengan kegigihan beliau, ya, kepingin membahagiakan Allah SWT dalam satu hari, membantu Allah memberikan nafkah untuk kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di dalam laut. Allah bilang mungkin satu binatangku mungkin itu akan habis semua kau punya persiapan. Allah tertawa dengan Nabi Allah Sulaiman. Dengan satu makhlukku saja engkau punya persiapan makan itu habis semuanya. Binatang apa itu Pak? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Paus. Baru satu binatang itu buah, begitu dia buka mulutnya habis semua itu makanan. Subhanallah. Tidak kebagian di darat. Bingung Nabi Allah Sulaiman. Baru satu paus saja, satu ekor ikan paus itu sudah habis semua persiapan Nabi Allah Sulaiman. Betul dia buka, gimana Nabi Allah Yunus masuk ke dalamnya, para malaikatnya mendengar doanya Nabi Allah Yunus dalam perut ikan. Kalau kita di darat mungkin tidak akan dengar siapa, walaupun punya alat seperti apa hebatnya. Tapi para malaikat itu selalu mendengar doa-doa kita. Maka keraskan sedikit suaranya, ya Rabb, ya Allah. Jangan terlalu bisik-bisikan kalau mau berdoa. Jangan bisik-bisikan. Doakan muslimin wal muslimat yang ada di luar kita di sini ini, doakan mereka. Ya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu selalu dibaca. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mu'minat. Selalu baca doa itu. Itu doa mampu itu, untuk doa ampuh. Bukan cuma Rabbana atina fid dunya, ya. Ya, doa itu kita doakan kita punya muslim lain, itu malaikat pun mendoakan kita. Dibalik sama Allah SWT. Para malaikatnya Allah Ta'ala itu lebih banyak daripada manusia yang diciptakan. Malaikatnya itu ada yang mencabut untuk ruhnya jin, ya, untuk manusia, untuk hewan, tumbuhan, ya enggak? Itu malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala, tentaranya Allah SWT. Tidak ada kerjaan selain subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu amalannya para malaikat. Tidak ada amalan yang lain. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, ya, mereka tidak punya nafsu, ya, tidak. Karena mereka dari cahaya. Cahaya itu makanannya apa? Ya, apa itu? Bukhur, ya, yang wangi-wangian. Ya, malaikat-malaikat itu senang bau-bau yang seperti itu. Bau-bau bukhur, ya, dupa, yang wangi. Mereka senang itu. Maka cepat kabul. Kalau kita dapat itu, cepat kabul. Lihat tuh dukun-dukun tuh. Dukun kalau panggil setan, cepat. Bujur ada? Cepat. Makanya malaikat juga begitu. Jinnya yang datang cepat-cepat juga. Perhatikan dukun-dukun itu. Bahkan Habib kemarin di Medan,
sebelum Rabiul Awal, pas pertama awal Rabiul Awal kemarin Nabi di Medan, diundang ke Medan oleh Pemkot Medan. Masya Allah. Itu ngisi majelis di masjid, ketika kita membakar bukhur tadi tersebut, itu dibilang kita ini dukun, syirik. Ya, ada beberapa bagian ya yang memang kurang memahami. Habib maklumi saja. Dan kita diusir. Kita tidak boleh pakai di situ. Masjid itu. Kesian, miris sekali. Saudara kita di Medan ada Ustadz Habib Ustadz Cecep, Encep ya. Itu saudara Habib di sana memanggil Habib waktu itu untuk bikin pembukaan iftitah Maulid Arba'in. Masya Allah, beliau punya kegigihan di sana. Sementara di jiran-jirannya itu banyak Nasrani, belum lagi yang ajaran lain Islam, ya. Yang beliau ini di jalan Shiratal Mustaqim, ahli sunnah wal jamaah. Ya, beliau belajar daripada Habib, sanadnya jelas kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf yang bersanad jelas. Tapi di sana beliau dibilang dukun dan bawa ajaran baru, aneh gitu. Kesian betul, miris sekali. Saudara kita yang di Medan itu banyak yang tidak paham tentang siapa Habib. Mereka cuma tahu Ustadz saja. Semua orang itu Ustadz, dipanggilnya Ustadz. Tinggi, Masya Allah, tabarakallah. Kita di sini sudah nikmat. Habib ini sudah nikmat. Ini orang-orang Muslim ini sudah ahli surga semua yang dihadirkan di sini. Ini ahli surga semua. Allah tarik ke sini. Ya Rabb, amin. Di sana miris sekali Habib lihat. Kesian saudara kita di sana. Mereka tidak mengenal siapa habaib, ya, siapa dzurriyyatur Rasul. Tidak paham. Sehingga ustadznya itu harus memulai dari awal. Ini beliau Al Habib Muhammad Agil. Apa itu Habib? Kenapa dipakai dapat Habib? Ya mereka tidak percaya Habib Rizik siapa itu, Habib Mundir, Habib siapa itu. Mereka tidak percaya, tidak tahu. Mereka bilang sama saja. Di hadapan mereka ya sama. Sayang sekali ya, saudara kita di sana sujud berjuta-juta sujud, tapi mereka tidak paham dengan habaib, ya. Mereka tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Ini mau bawa maulid di masjid, Pak. Mau menerangkan masjid itu biar dapat cahaya, ya, di hadapan para malaikat. Orang yang membaca maulid di bulan Rabiul Awal ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Masya Allah. Waqala Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man anfaqa dirhaman min qiraatil maulid fa huwa rafiqun fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham, kalau di sini mungkin 100.000 lah, taruh Indonesia ini 100.000 lah, jangan banyak-banyak. Dirham itu hitungannya terlalu besar, ya. Kalau Indonesia ini kita mungkin punya 100.000 kita infakkan untuk ke masjid lagi pembacaan maulid kayak kemarin tuh Habib datang di sini. Waktu pembacaan maulid di sini Habib hadir, alhamdulillah. Maka ini dapat kontak, Habib disuruh ini kaget aja gitu. Pak Ferry telepon, Beb bisa ngisi di meninjau. Oh, ahlan wa sahlan, marhaba. Iya. Jadi kemarin Habib hadir juga, alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ada Guru Udin, ada Habib Abdurrahman, ada Habib Husin Al-Ghazri, dan banyak habaib yang lainnya, ya, termasuk Habib juga hadir, alhamdulillah. Nikmat pembacaan maulidnya, ya, Masya Allah. Barang siapa, katanya Sayyidina Abu Bakar, yang menginfakkan 100 dirham untuk perayaan maulid, fahuwa rafiqun fil jannah, maka dia akan bersamaku di jannah. Dapat jaminan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Wa qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍahu, beliau mengatakan barang siapa man anfaqa dirhaman, ya, fa huwa ahyal Islam. Barang siapa yang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW di rumahnya atau di majelis ataupun di masjid atau di langgar musola, ya, maka fa huwa ahyal Islam, maka dia telah menghidupkan agama Islam. Subhanallah, ya. Jadi kita ini enak. Untuk sudah di bulan maulid ini, kira-kira ini maulid ya. Tapi bertanya sedikit nih ya. Kita berdialog ya. Kita jalsah enak ini. Kira-kira di bulan maulid ini
Bapak-bapak di sini sudah ada yang mengadakan maulid di rumahnya belum? Memanggil, mengundang Rasulullah di rumahnya belum? Sudah ada belum? Boleh acung tangan, ada yang sudah bikin maulid di rumahnya? Sudah tanggal berapa nih? Tanggal 16, 17 waktu sekarang ya? 17 Rabiul Awal ya? Iya. Sudah ada yang bikin maulid ya di rumahnya ya? Banyak enggak yang udah bikin? Sudah banyak yang mengundang Rasulullah belum di rumahnya? Sudah, Masya Allah Haji, apa ini Masya Allah Haji, Masya Allah Tabarakallah. Baru dua ini. Ada lagi enggak yang sudah bikin maulid di rumahnya? Mengundang Rasulullah Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib bin Hashim, Sayyidul Arab wal Ajam, Nabil Haramain, mahbubun 'inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain. Faya ayyuhal mustaqbil nur jamali, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi. Sudah kita kira-kira ini artinya milad, maulid. Milad bermakna yakni maulid, kelahiran. Artinya kan kalau bahasa Indonesia berarti ulang tahun. Ya enggak, Pak? Ulang tahun. Rasulullah tidak ada haul. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada haulnya. Kalau para wali Allah itu ada haulnya. Tabi'in ada haulnya. Tapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada haul, melainkan milad. Merayakan milad, hari ulang tahun. Sudah, kita ini berbicara tentang milad, miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari ulang tahunnya Rasulullah. Kira-kira apa yang sudah kita persembahkan buat beliau kira-kira, Pak? Habib mau tanya. Ada yang sudah kita persembahkan buat Rasulullah di bulan ini? Di sini mungkin ada yang sudah melazimkan mungkin sholawat. Ya. Melazimkan sholawat mungkin setiap harinya berapa? Paling banter ada yang sudah sampai 5.000 setiap hari istiqomah. Ada enggak? 5.000 kali Allahumma shalli Muhammad, Masya Allah ji, Allahumma shalli Muhammad, Masya Allah. Dia persembahkan sholawat untuk Rasulullah SAW 5.000 kali dalam sehari. Ada yang 10.000. Tidak ada bandingannya. Sudah apa kita persiapkan buat Rasulullah kira-kira? Di bulan Rabiul Awal ini kita pernah mengundang enggak Rasulullah di rumah kita masing-masing? Katanya baiti jannati. Jangan kita jadikan itu rumah kita sebagai seperti kuburan. Tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada bacaan sholawat, tidak ada bacaan maulidur Rasul. Tidak pernah mengundang Rasulullah di rumahnya. Mungkin mengundangnya mungkin kalau ada acara sakral yang betul, baru itu baca maulid mungkin ya. Tapi kalau untuk mengatakan di bulan maulid Rasul, paling cuma ikut aja di masjid. Ikutan makan aja di masjid, ikut nikmatnya aja. Ayo dong undang Rasulullah dong. Habib di sini bukan mau ngajak apa enggak. Kita mengajak di sini ya. Nahnal habaibna ya. Kita ini hanya mengajak aja. Balighu anni walau ayah. Ya. Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Ini seluruh alam semesta bergembira. Bergembira. Saking gembiranya itu ya, Allah maktubkan dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Perbanyak bacaan itu. Di bulan ini perbanyak bacaan itu. Laqad ja'akum rasulun. Jadi kita sudah termasuk orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu surat At-Taubah kalau salah ya. Laqad ja'akum rasul di ayat terakhir insyaallah. Telah datang rasul dari golongan kalian. Kita ini enak jadi umatnya Rasulullah, dari lahir sudah jadi umatnya Rasulullah. Para anbiya, nabi-nabi itu kepingin jadi umatnya Rasulullah. Kita bikin Nabi Allah Adam minta syafaat, nafsi nafsi. Nabi Allah Nuh, nafsi nafsi. Nabi Allah Saleh, nafsi nafsi. Nabi Allah Idris, nafsi nafsi. Nabi Allah Musa, nafsi nafsi. Semua nafsi nafsi. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kita persembahkan buat Rasulullah? Kita sudah bikin maulid belum di rumah kita? Baca maulid bersama keluarga kita belum? Tidak usah ngundang orang lain, tak perlu.
Baca pian, ya, suami, istri, sama anak-anak. Kita sudah punya kesaksian. Syahidu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah bersaksi bahwanya Rasulullah sudah pernah kita undang ke rumah kita. Itu akan menjadi kita punya modal nantinya di akhirat. Ya Rasulullah, tidakkah kau ingat kepadaku? Aku pernah mengundang engkau di rumahku ya Rasulullah. Nikmat gitu loh. Kita baca maulid di rumah kita untuk mengundang Rasulullah, bahwa Rasulullah menyaksikan kita bikin maulid di rumah kita. Kita membanggakan, berarti kita beriman kepada beliau. Ini bulan Rabiul Awal, tinggal berapa hari lagi. Khususkan di bulan, bahkan ya, para ulama sepakat bulan Rabiul Awal ini lebih mulia daripada bulan Ramadan yang ada Lailatul Qadarnya. 1000 kali Lailatul Qadar. Bayangkan, kalau di bulan Ramadan kita mungkin masih mencari dulu Lailatul Qadar. Tapi di bulan ini yang momennya luar biasa, ya, sekarang saja ini berkat kelahiran daripada Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, corona hilang. Kita sudah bebas sekarang, bernapas yang nikmat. Iya enggak? Mekah dibuka sekarang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suruh berziarah lagi kita, suruh pergi umroh lagi kita, pergi Nabawi lagi sudah dibuka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berkat siapa? Berkat Sayyidul Wujud, kelahiran beliau. Bukan karena ini dokter-dokter yang hebat, tidak. Allah memperlihatkan kebesaran Allah di sini. Kalau kita mau lihat, perhatikan baik-baik. Allah memperlihatkan bahwa dia punya ciptaan ini sungguh mulia di hadapan khalayak manusia dan seluruh alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada makhluk yang sempurna, la yukamil insan illa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak kita belum bisa memberikan syafaat untuk kita. Suami kita belum tentu memberikan syafaat untuk kita, Bu. Nabi-nabi yang lain nafsi-nafsi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Handai itu nanti keluarga kita belum tentu memberikan syafaat untuk kita nanti di yaumil kiamat, tidak ada. Bohong dia kalau dia bilang nanti saya misalnya. Nabi-nabi itu bilang senafsi-nafsi kok, tidak sanggup. Bagaimana kita melihat Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam? Cobaannya berapa lama coba? Ada yang tahu enggak? Dalam Al-Quran, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, tidak tahu berapa tahun lamanya dia dicoba sama dia punya umat. 600 tahun. Kita baru dicoba 1 bulan sudah menangis kayak orang bahlul. Nabi Allah Nuh itu 600 tahun umatnya tidak mau beriman kepadanya. Kif dengan kita ini. Kita ini sudah nikmat. Kenapa? Karena jadi umatnya Rasulullah. Rasulullah selalu hadir sama kita. Ketika kita mengatakan assalatu wassalamu assalatu at-tahiyatu barakatuh assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh dalam salat kita. Bahkan salat pun itu tidak akan diterima kalau tidak ada salawat kepada Rasulullah. Bayangkan, salat kita kalau tidak ada salawatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya, betapa tingginya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lain. Ini Allah menunjukkan kepada kita bahwa kebesaran Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tinggi derajatnya. Allah sebutkan tadi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah maktubkan dalam Al-Qur'an. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya. Mengapa beliau tidak mengatakan bergaulah kamu kalau sekalian dengan manusia-manusia dengan budi pekerti yang agung? Karena budi pekerti seperti ini yang hanya disandang oleh beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada nabi-nabi yang lain yang Allah puji seperti ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu panggilannya suci. Tidak pernah manggil langsung ya Muhammad. Dah. Ya Nabi. Nabi Muhammad ini punya nama melebihi Asmaul Husna, Pak. Melebihi Asmaul Husna. Bahkan ada namanya yang bersandang bersama dengan
namanya Allah Subhanahu wa taala. Raufur Rahim, Rahman, Rahim. Tapi tidak ada al-mutakabbir di situ. Rasulullah tidak memakai al-mutakabbir. Al-mutakabbir itu hanya punya milik Allah. Itu pakaiannya Allah. Jangan pernah kita pinjam al-mutakabbir, karena itu pakaiannya iblis. Ya. Kibir, kesombongan itu hanya milik Allah. Allah yang pantas. Kita tidak pantas menyandang itu pakaian. Pinjam saja dari Allah nggak boleh. Kita pinjam, ya Allah, pinjam dulu itu untuk apa? Kibir itu, ya Allah, pakaiannya Allah. Tidak pantas kita kalau dilihat sama Allah Ta'ala dari atas, dari arasnya Allah Ta'ala, kita ini seperti dhab. Tahu dhab? Dhab itu apa ya? Bahasa Arabnya seperti bakteri. Kecil kita ini. Terus kita mau bangga-banggaan, oh saya sudah punya istana. Ente punya istana seperti apa? Sama Nabi Allah Sulaiman bisa hebat nggak? Nggak ada apa-apanya. Bagaimana si Qarun, ya? Lihat kejayaannya sampai Fir'aun hancur lebur. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Illa taqwallah wal Islam, ya. Mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita undang Habib di sini mengajak kalian berataan. Biar berataan untuk mengadakan maulid di rumahnya. Kalau bisa baca setiap hari sirah nabawiyah. Tidak usah pakai ceramah. Kalau ceramah itu tiap hari kita dapat. Di mana saja kita dapat ceramah. Baca itu sirah nabawiyah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan ya Rabbi salli alaihi, itu Rasulullah langsung hadir depan kalian, langsung hadir beliau. Bukan ketika kita asyrakal, keliru. Salah. Asyrakal itu Rasulullah hadir kepada hati-hatinya umat-umatnya itu. Kenapa kita mengkorok? Nah itu Rasulullah lagi di depan kita. Ada Rasulullah itu. Saking kita ini kotor hati kita. Mata kita masih banyak melihat maksiat. Kuping kita masih mendengar ghibah wan namimah. Tidak dibuka hijabnya sama Allah Ta'ala. Kalau dibuka, pingsan di tempat kita ini. Tiap hari kita ini minta di masjid aja. Kalau dibuka hijabnya, diperlihatkan Rasulullah di hadapan kita, tidak sanggup kita melihat cahaya. Nur fauqa kulla nur, katanya Habib Ali. Cahaya di atas cahaya. Para sahabat aja tidak sanggup melihat wajahnya Rasulullah. Kadang-kadang banyak yang pingsan. Dan Ar-Rasul SAW ajarkan kepada anak-anak kita sifat-sifat beliau, ya. Beliau mempunyai akhlak yang luar biasa, adab kepada orang tuanya, ya. Wah, beliau ini yatim, sudah ditinggal, tapi membawa akhlak dan adab yang luar biasa. Tidak ada dia bawa ilmu untuk manusia yang lain. Rasulullah tidak diajar, tidak mengajarkan ilmu, tidak mengajarkan akhlak kepada kaum Majusi, kaum Yahudi, kaum Nasrani. Dia cuma bawa akhlak, dia tidak bawa ilmu. Tidak. Kalau bawa ilmu, tidak punya akhlak, hancur lebur itu. Tapi kalau bawa akhlak, di mana saja kita diterima, Pak. Habib ini sudah keliling, alhamdulillah, Indonesia. Bawa akhlak saja, subhanallah, nikmat rasanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang diajarkan sama Datuk Habib, itu Habib bawa. Habib bawa bacaan yang enak, baca rakib, ya, baca wirdul latif habis subuh, baca ratibul haddad ba'dal maghrib, ya, baca maulid setiap waktu ada waktunya, baca dalailul khairat, ya, baca amalan-amalan apa saja, baca, diamalkan. Itu akan mengalir dalam tubuh kita, dia akan menempel dalam hati kita, dan itu akan menjadikan saksi nanti. Ente punya amalan ini akan dibawa. Nah, ketika nanti kita di sana, dibawakan kitabnya masing-masing, ya. Iqra kitabak, katanya Allah Ta'ala. Bacalah kitabmu di hadapanku. Sudah siap kita membaca kitab kita sendiri? CCTV manusia ini bisa rusak, tapi malaikat di CCTV-nya Allah Ta'ala
tidak pernah rusak. Setiap dari kita mulai balik terhitung, balik sampai kita mau di liang lahat, itu dicatat semuanya. Sudah ada amalan apa kita? Kita ini pintar. Mana tasbihnya Habib tadi ini? Oh ada. Ya, tasbih. Katanya Imam Ghazali, kita ini pintar aja menghitung bacanya kepada Allah Ta'ala, tapi tidak pernah pintar menghitung amalan maksiat apa yang sudah kita hitung di belakang kita. Ya, katanya Imam Ghazali, orang zaman sekarang pintar dia menghitung la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alaihi wassalawat, ya. Pintar menghitung tasbihnya. Sudah berapa, Pak? Alhamdulillah 10.000. Alhamdulillah 20.000. Alhamdulillah 100.000. Alhamdulillah 300.000. Ada bacaan sholawat sampai satu kali kita baca cuma 300.000. Ada. Bandingannya satu kali sholawat sama dengan 300.000. Sholawat sultan namanya. Habib tadi tidak sempat bawa ke sini. Padahal Habib sudah niat. Insya Allah nanti Habib bawakan ke sini insya Allah. Banyak Habib minta sama Habib, alhamdulillah. Sholawat sultan. Satu kali kita baca dari atas sampai bawah sama dengan bandingannya 300.000 kali kita bersholawat. Bayangkan. Yang kita persembahkan itu aja deh kepada Rasulullah. Kalau kita tidak bisa baca maulid, minimal kalau Habib bilang, Habib mengajak pian Prata, ayo kita undang Rasulullah di rumah. Jadikan kita punya rumah itu baiti jannati, rumah yang penuh dengan keberkahan, ya, dari Allah SWT, sehingga para malaikat melihat rumah kita itu di bulan Rabiul Awal ini memancarkan cahaya sampai ke langit. Karena 70.000 malaikat hadir, Bu. Ibu baca maulid di rumah Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah banyak sudah orang yang menyaksikan, yang ya, sudah banyak contoh sudah. Kita tidak perlu. Kita itu menghadirkan Rasulullah, apalagi di masjid, di mana saja, di rumah. Intinya di rumah Habib mengajak. Masih ada sisa waktu di mana berapa hari ini, ya, detik-detik beliau ini, ya. Ayo kita agungkan, kita baca maulid. Tidak perlu baca, tidak perlu panggil apa. Kita baca sendiri. Mau bawa maulid Simtud Duror, ahlan wa sahlan. Baca maulid Diaul Lami, ahlan wa sahlan. Syarabut Tuhur, ahlan wa sahlan. Syaraful Anam, ahlan wa sahlan. Maulid Burdah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Masya Allah, lebih hebat lagi. Ada maulid Azab, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maulid Diba, maulid Barzanji, banyak maulid yang mungkin di sini ada punya pemahaman-pemahaman tersendiri dengan maulid-maulid tersebut. Dia mendapatkan ghirah, sir sendiri daripada bacaan maulid yang dia ikutin. Seperti di dalam Simtud Duror, Habib Ali mengatakan, siapa yang menghafalkan daripada satu pasal saja daripada maulid Simtud Duror itu, kana ma'i fil jannah, dia akan bergandeng insyaallah ke surga. Jaminan dari Habib Ali sambil maulid. Dah gampangan. Bagaimana dia hafalkan semuanya satu kitab? Itu cuma satu pasal, Pak. Bisa kata Bapak baca alhamdulillahilladzi, ya, itu sampai akhir sudah. Itu subhanallah. Katanya Habib Ali, ya, sebelum maulid, insyaallah, terus di situ disediakan air. Orang baca maulid, siapin air di depannya. Karena itu sirah nabawiyah yang dibaca. Perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup beliau dari mulai beliau dilahirkan. Nah, kalau di Simtud Duror itu di pasal ke-9 kalau tidak salah, setelah qiyam. Maka kalau mau baca maulid di bulan Rabiul Awal jangan diputus. Jangan diputus. Maka baca lebih awal, jadi habis semuanya itu satu kitab. Jadi dapat berkahnya, katanya Habib Ali. Kalau kita sekarang ini enggak, kita lebih mengutamakan ceramah. Kalau di bulan Rabiul Awal khususkan baca maulid sampai habis. Jangan dipotong-potong. Boleh motong kalau mau ada ceramahnya mungkin sedikit, boleh ya. Maksudnya itu, tapi ini habiskan, bacaannya itu dihabiskan. Maksudnya waktu dipersingkat gitu loh. Jangan dipotong. Kalau bulan di Rabiul Awal jangan dipotong. Ini ndak. Habis qiyam langsung doa. Masya Allah. Ini pasal yang paling penting di pasal 9 setelah qiyam di Simtud Duror. Wahina baraza sallallahu alaihi wasallam, itu tentang kelahirannya Rasulullah, intisari daripada bulan Rabiul Awal. Banyak orang tidak paham di sini.
Di sini nih Kalimantan khususnya, masya Allah, bacaan Maulid Simtud-Durrahnya, Maulid Habsyinya luar biasa, lebih hebat daripada Syahbul Maulid. Maaf, saya bilang. Sampai Asyraqal saja diganti sama Tola'al Badru. Maaf, beribu maaf. Habib Ali mengarang ini kamil, sempurna. Rasulullah bersama beliau di sampingnya, datuknya bersama beliau. Jangan diganti Tola'al Badru. Habib sudah telaah itu kitab Simtud-Durrah dari awal sampai akhir, sampai yang paling panjang pun itu tidak ada Tola'al Badru di situ. Kok di sini dirubah momennya saat qiyam? Kok kita lebih pintar daripada Syahbul Maulid? Di mana kita punya? Kita ini sudah enak, ibaratnya sudah ada pohon, ada buahnya, tinggal metik, tinggal baca. Tidak pakai mau ngarang lagi, tidak mau cari lagi ini. Apa ini hadisnya dari mana? Ini Habib Ali sempurna mengarang ini. Bahkan kalau ketika beliau membaca itu maulidnya beliau, ya di Sewun, itu ahli zambal, semua itu ahli gaib, ahli kuburan, semua hadir. Rasulullah pun hadir karenanya. Bayangkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan beliau mengarang itu sempurna. Rasulullah datuk beliau di samping beliau, tidak sembarangan, Pak. Jangan kita rubah-rubah. Di sini lebih pintar daripada Habib Ali kah? Beliau kutub di zamannya. Ini Kalimantan Habib lihat hebat, diganti sama Tola'al Badru. Habib telah cari terus itu enggak. Ya Allah, Habib ini Al-Habsyi masih bersambung. Bukan Habib Mosok, enggak. Habib ini telah kok hebat orang-orang di sini Kalimantan ya. Lebih hebat betul ya dari Habib Ali Syahbul Maulid. Ini mendapat berkah. Mayu hasal barokah, tidak dapat berkahnya di situ. Habib Ali mengarang ini pasal demi pasal, ya, di mana pujian-pujian kepada Rasul SAW ini, ya Allah, belum lagi dia punya apa qasidah-qasidahnya, huwa nur yahdil ha'irina diya'uhu, dialah cahaya Allah Muhammad wa Muhammad. Hebat Habib Ali mengarang. I'rifil haq li ahli al-haqqi wasluk ma'ahum. Sallu ala nuril ladzi arajas sama. Itu ada momennya. Beliau setiap pasal itu ada dia punya qasidahnya. Dan sudah teratur nikmat. Jangan dipotong-potong kalau di bulan Rabiul Awal khususnya. Tolong. Kalau di bulan lain mungkin tidak apa-apa. Boleh mau dipotong mau di. Ya. Tapi kalau di bulan Rabiul Awal, baca dulu wahina baraza sallallahu alaihi wasallam. Setelah qiyam, baca wahina baraza, terus mau lanjut ke mau pindah mungkin tidak apa-apa, ambil langsung olah kadi tasawuf. Itu tuh yang betul tuh. Habib sudah tanya sama Habib Anis, Allah yarham. Habib Anis cucunya langsung. Malah Habib ketemu, alhamdulillah. Masih sempat duduk dengan beliau. Kita ini hanya mengambil daripada kita punya ajdad, datu-datu kita, kai-kai kita, minta langsung ijazahnya langsung. Dan kita telah atar, tidak ada. Kok orang-orang di Kalimantan sini hebat gitu loh daripada Habib Ali. Katanya mau tabarukan sama Habib Ali Syahbul Maulid Habsyian, jarnya bawa Habsyian, sampai terkenal di sini Habsyian. Apa ini Habsyian? Habsyian itu dia ini sering baca Maulid Habsyi. Tapi mayu hasal barokah buat Habib. Tidak dapat berkah, sayang, kesian. Berkahnya sedikit, dapat tapi sedikit. Kenapa? Menggubah daripada apa yang sudah dibawa oleh salaf, oleh Syahbul Maulid. Tidak ada Tola'al Badru di situ, itu di kitab Simtud-Durrah sudah cari, tidak ada di sini. Rasulullah itu perang Badar, pulang dari perang Badar, tidak ada di situ. Tala'al badru alaina min taniyatil wada. Itu tidak ada di momennya Simtud-Durrah. Adanya asyraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun qatajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salam
kamil awal doa, ya Rabbi salli ala Muhammad asyraqi badrin fil kauni asyraq. Awal doa, pertengahan doa, asyraqal badru itu doa, ya, di ujungnya doa lagi. Sempurna. Tidak ada tolak al-badru di situ. Jangan kita lebih hebat daripada Sabil Maulid. Yang mengarang Sabil Maulid, yang mengarang Maulid Simtud Durar. Jangan kita merasa kita lebih hebat. Beliau kutub, beliau terjaga dari lahir beliau sampai bilang uminya, wahai umi doakan saya bisa ketemu dengan Rasulullah. Beliau tidak ridho, uminya itu tidak ridho. Habib Ali nih, Sabil Maulid yang mengarang Maulid tadi, itu uminya tidak ridho kalau engkau belum ketemu dengan Rasulullah secara langsung, yaqdatan, bukan dalam mimpi. Umi, aku sudah ketemu, sampai dia bilang, wahai umiku, aku sudah bertemu Rasulullah dalam mimpi. Belum ridho umi. Ketemu yaqdatan, dalam keadaan terjaga. Ya apa kok kita lebih pintar dari Ali? Kita pernah bertemu dengan Rasulullah kan? Ada yang pernah bermimpi Rasulullah enggak di sini? Maaf. Ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Siapa Rasulullah? Allahu a'lam. Jangan kita melebihi orang yang ini sudah enak, ada kitabnya itu enak. Dan Habib Ali ini melazimi Maulid Dibai. Sebelum beliau mengarang itu, beliau sering membaca Maulid Diba. Nggih. Abdurrahman Ad-Dibai, ya, Al-Hasani. Ya, disebutkan dalam kitabnya, ya, beberapa kitab dijelaskan bahwasannya Habib Ali itu sebelum beliau, dan itu keluarnya setelah umurnya Habib Ali berumur 68 tahun baru itu keluar itu kitab. Sudah tua, Masya Allah. Baru beliau melazimi. Insya Allah nanti yang mengamalkan Maulid Simtud Durar itu, dia akan masuk ke seluruh penjuru alam. Di mana-mana dibaca maulidnya Habib Ali. Masya Allah, ya. Kita baca, kita ajak saudara kita, minimal keluarga kita dulu. Kita ajak, kita undang ke rumah kita, Rasulullah. Ya Rasulullah, aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Ada enggak ya kita ini termenung dalam keadaan kesendirian kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Dalam kesendirian kita menangis terseduh-seduh. Kita pikirkan bagaimana Rasulullah punya kehidupan yang sangat sederhana. Ini ulang tahun milad Rasulullah. Apa yang kita persembahkan buat beliau? Apa Bu? Pak? Apa yang mau dipersembahkan? Minimal baca maulid. Rasulullah cuma minta kita ini beriman kepadanya, mengikuti. Qul in kuntum fattabi'uni yuhibbukumullah. Katanya Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, jika mereka itu cinta kepadamu, kepadaku, maka suruh ikutilah engkau. Allah Ta'ala jelas maktub dalam Al-Quran, Qul in kuntum fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita ini suruh ngapain? Suruh ngikutin syariat-syariatnya Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah itu diikutin. Rasulullah makan, baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Setelah dia selesai terus minum bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia baca, masuk kamar mandi, ada baca doanya. Keluar dari kamar mandi, dari jamban, ada doanya. Teratur, tertata. Mau buang air, jongkok, tidak ada duduk, tidak ada. Malah jadi apa? Jadi penyakit. Masih tinggal. Kita kencing berdiri, dia bantu di mal-mal, di mana-mana tuh, di bandara, kencing berdiri, tidak sah sudah sholat, habis itu sholat. Masih nyimpan. Kalau Rasulullah itu jongkok, sempurna. Maaf ya Habib. Nih, sempurna Rasulullah. Terus ini didorong sambil berdehem. Keluar semua itu. Bukan berdiri seperti binatang. Asal sempurnakan, maka kalian akan sehat. Ikuti Rasulullah punya cara hidup. Ittiba ala Rasulillah.
ikutin ya apa yang beliau kerjakan, ya seperti apa beliau mengembala kambing, beliau bertijaro, ya jual beli. Tapi berjual beli itu dari pagi sampai dari fajar sampai terbenam matahari. Bukan kita gosok terus sampai malam. Ma yuhasul barokah. Orang yang berjualan malam minta maaf, barokahnya tidak ada. Tidak dapat berkah. Malam itu disuruh bermunajat kita, tagarrub ilallah. Cukuplah kita dari pagi sampai sore kita mencari nafkah, ya, menjemput nafkah kita. Dan Habib ajarkan sedikit maaf. Kalau mau ambil rezeki, bilang mau jemput rezeki. Kalau ditanya suami-suami ini, Pak, mau kemana Pak? Mau jemput rezeki, mau jemput sebongkah berlian, mau jemput sebongkah batu bara, mau jemput, jangan bilang cari, jangan bilang cari. Diputar-putar sama Allah Ta'ala, padahal rezekinya ada di samping. Kan mau bilang mau cari, saya mau cari rezeki dulu. Nah ini katanya harus dirubah. Al-lisan doa, lisan itu sama dengan doa. Ya, bilang kita mau jemput rezeki, saya mau jemput rezeki kita, dikasih gampang, cepat sama Allah Ta'ala, jebret, nih ini rezeki ente. Rezeki itu sudah Allah atur, ya. Jodoh, maut, ya. Ini sudah Allah atur, sudah Allah tentukan. Qadarullah, sudah Allah atur dengan sempurna. Jangan kita masuk di arenanya. Maaf, ya. Jangan kita masuk di arenanya Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur rezekinya. Kita tidak akan sanggup otak kita untuk sampai ke situ. Rizki, jodoh, udah datang jodoh saya ya. Sudah Allah maktubkan. Satu saat kamu paksakan, buyar, jadi jodoh lewat. Belum ditentukan sama Allah Ta'ala, belum waktunya kamu jodohin, kamu nyelonong ibaratnya gitu. Ah, ini jodoh saya nih. Iya betul pilihan ente punya pemikiran. Oh iya, serasi sama ente punya. Tapi ada bagian di situ yang tidak serasi dengan ente punya kecocokan ente dalam berumah tangganya. Nanti ntar dia ngamuk, istri indah begini, dipaksakan, patah. Itu jodoh. Oh ini jodoh saya ini. Menurut ente baik, tapi menurut Allah Ta'ala tidak cocok sama yang ente punya pemikiran. Begitupun dengan maut. Kita tidak pernah tahu. Kita tidur nanti malam, wallahu alam kalau kita masih bangun besok pagi. Alhamdulillah ala ni'amillah, ala barakatillah, wa syukrillah wa ni'matillah. Ni'mat Islam wal iman wal taufiq wal hidayah wal riayah wal inayah wal yakin wal ridha. Kalau Allah sudah ridha, sudah. Alhamdulillah, syukur. Ya. Ketika kamu tidur, wudu, ikutin Rasulullah. Wudu jangan pernah batal. Pegang Rasulullah. Kalau kita itu pegang wudu, setan itu tidak berani maju sama kita. Setan itu mengganggu kita tidak berani. Pegang wudu sudah. Bagaimana dengan para ajadat kita? Sayyidina Fakhrul Jud, Habib Ali itu 40 tahun, ya. Itu dalam wudu isya sampai ke subuh tidak batal. Begitu juga Fakhrul Jud, Syekh Abdul Salim, Habib Ahmad bin Zain, Habib Abdullah Al-Haddad. Kita punya datu-datu itu mereka pegang. Wudunya isya ketemu dengan wudu subuh. Bayangkan 40 tahun lamanya. Ada sir di situ sama Allah Ta'ala. Ada rahasianya Allah Ta'ala. Magamul Anbiya, magamul Auliya. Mau cari magam gampang, pegang wudu aja dulu. Nggak usah yang lain-lain, nggak usah amalan-amalan yang lain. Berat. Kita ini sudah umur berapa? Maaf nih. Bapak ini sudah maaf Pak. Umur berapa Pak? 86. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Barakatil umur fi taatillah wa rasul. Ya Rabb, insyaallah selalu diberikan umur yang berkah. Sudah dapat bonus 3 tahun alhamdulillah. Asallahu kullu hajatan qabul ya Rabb. Amin.
Maaf Pak, mau tanya Habib, Fatihah kira-kira apa? Bapak ngerti ya? Ngerti ya? Alhamdulillah. Habib ketemu ada sudah di umur 70 tahun. Habib tanyakan Fatihah saja. Coba maknai Fatihah. Kita ini sudah umur berapa? Coba kita tanya dong dengan diri kita. Kita ini belajar Fatihah itu dari kita ini diajarkan oleh orang tua kita loh. Maknai itu Fatihah bacaan dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang Fatihah saja kita itu tidak ngerti. Udah tahu, saya juga tahu Fatihah dalam bahasa Arab. Ente orang Arab, ente ngerti, ente paham. Bukan kan, ente orang Indonesia kan? Ya maknai, makanya mendapatkan kekhusyuan itu ketika ente maknai bacaan itu, apa yang ente baca itu ente mengerti. Maka ente mendapatkan kekhusyuan di situ dalam sholat. Kalau ente tidak mengerti, ya tidak paham, ya tidak dapat khusyuk, hilang. Kunci anak ketinggalan di mana dia? Dapat dalam sholat. Anak punya HP tadi tahu di mana ya? Dapat dalam sholat. Tidak ada khusyuk. Oh nanti ini aku mau kesini, aku mau kesini. Udah, sholat itu sudah dalam khoyalan sudah. Tidak jelas. Mana khusyuknya coba? Hah? Katanya udah dapat khusyuk. Mau cari kekhusyuan. Ah saya mau datang ke masjid, mau cari khusyuk. Tetap walaupun di masjid hilang khusyuk. Kenapa? Mau tahu? Wudunya tidak sempurna. Wudu kita tidak sempurna. Maaf aku datang seperti itu. Adakah kita membaca doa basuh tangan? Allahumma Allah menyasal jumlah wal barakah wa a'udzu min syurri wal halakah. Kemudian kumur-kumur ada bacaannya. Istindar, memasukkan air dalam hidung, mengeluarkan ada bacanya, masukkan ada bacaannya. Membasuh muka, Allah mabayyid wajhi, ada bacaannya. Dipakai nggak itu? Maaf di sini Habib mau tanya, pakai nggak itu? Basuh tangan kanan 3 kali, ada bacaannya. Basuh tangan kiri 3 kali, ada bacaannya. Ubun-ubun sampai dalam kepala ini, ya, itu ada bacaannya. Kemudian kuping ini sampai berapa kali? Sampai 12 kali. Ada yang 9, boleh. Sunnahnya Rasulullah mengerjakan 12 kali. Kalau tahu. Ada kita belajar? Ada kita kerjakan? Ada kita amalkan? Bagaimana kalau dibilang ittiba ala Rasulillah? Baru wudunya aja tidak sempurna. Tidak akan kenal dengan Rasulullah. Sunnahnya tidak dikerjakan. Dia itu mau bilang sholat saya diterima. Belum tentu Pak. Belum tentu. Itu urusan Allah. Bainakum wa bainallah. Antara antum dengan Allah Ta'ala. Betul. Cuman bagaimana kita mendapatkan kesempurnaan ini? Ayo ikutin dong Rasulullah. Dia berwudu dengan apa? Nawaitu sunnahil wudu lillahi ta'ala. Saya berniat mengerjakan sunnah wudu karena Allah Ta'ala. Niat pertama tuh. Nawaitu sunnahil wudu lillahi ta'ala. Kemudian basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nasakal yumna wal barakah wa min syurri wal halakah. Itu doa-doa semuanya. Ya. Subhanallah. Kamil, sempurna. Rasulullah itu mengerjakan semua segala sesuatunya itu dengan dalam keadaan sempurna. Kita ikutin yuk. Minimal kita ini fattabi'uni. Ikutin beliau punya ajaran. Apa syariat yang beliau ajarkan kepada kita? Bawa adab, bawa akhlak, ya. Ayo ikutin yuk. Terus kita baca maulid di rumah kita masing-masing. Habib mengajak untuk biar bertahan. Ayo dong undang Rasulullah di rumah yuk. Biar kita dapat syafaatnya. Minimal kita sudah dapat saksi bahwa Rasulullah itu datang ke rumah kita. Kita sudah dikenal sama Rasulullah. Oh si Fulan, oh si Husni pernah undang saya di rumahnya. Baca maulid, beliau baca aku punya sirah perjalanan hidupku, sirah nabawiyah. Apa? Maulid. Mau dia baca burdah kah? Dia baca dalail khairat kah?
sama itu pujian juga pada Rasulullah. Tapi kalau dalail khairat itu untuk salawat-salawat saja, ya. Kita imtithalan bil amri, ya. Baca maulid di rumah masing-masing. Yuk, ajak handai tolan, ajak. Kalau tidak bisa baca, panggil ustadz, keluarkan, ya. Kita bisa mengeluarkan duit kita untuk anak-anak. Kalau lagi ulang tahun, orang suami kita kalau lagi ulang tahun, kita belikan apa, jam yang mahal, belikan apa yang dia sukai. Untuk istri kita belikan kalung, kalung emas, berlian, apa semuanya. Untuk Rasulullah kok bakhil ente orang. Buat Rasulullah yang ente akan minta syafaatnya, ya Rasulullah isbahana ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Analaha Rasulullah, cuma aku yang akan beri syafaat kepada kalian, bukan anakmu, bukan suamimu, bukan istrimu, bukan handai tulangmu, bukan keluargamu, bukan nabi siapa, bukan. Analaha. Mau meninggal 1443 Hijriah yang silam. Ar-Rasul SAW sebelum meninggal, sebelum tuafa, dalam keadaan sakaratul maut, ummati dengan tetesan air mata. Adakah kalian dalam keadaan diam, duduk? Rasulullah merindukanku, aku rindu dong sama Rasulullah. Balas dong, minimal itu aja. Mustaq ilaik, aku rindu kepada Rasulullah. Mustaqun ya Rasulullah, habibi Muhammad, kalbi al-qidr rawa. Ya Rasulullah, aku sangat merindukanmu ya Rasulullah. Jatuhkan derajat kita, harga diri kita, nafsu kita, semua jatuhkan di hadapan Rasulullah. Kita mohon syafaatnya. Tidak ada yang bisa bantu kalian di yaumil mahsyar, ketika dihadapkan dengan CCTV-nya Allah Ta'ala, diberikan kita Iqra kitabak, siap-siap baca kitab masing-masing. Ayo, baru pegang kitabnya sudah keringat dingin dan mandi dengan keringat. Ada yang berkeliman dengan keringat darah, menunggu sampai orang-orang kafir itu, ya Allah masukkan aku aja langsung ke neraka cepat. Penantian yang sangat lama, Bu. Dia yaumil mahsyar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tergolong orang-orang yang dipercepat oleh Allah SWT dalam hidup hisabnya. Ya. Jadi tolong ajak Rasulullah, undang Rasulullah di rumah. Minimal kita sudah beriman kepada beliau. Sampai Rasulullah bilang, la yu'min ahadukum, tidak beriman daripada kalian kalau kalian lebih mencintai anak kalian, orang tua kalian, handai tolan kalian, harta kalian. Tidak, belum masuk termasuk orang beriman. Kita mencintai kita punya keluarga, belum beriman kalau belum mencintai Rasulullah seutuhnya. Tidak beriman kita kalau kita tidak mencintai Rasulullah seutuhnya daripada kita punya keluarga. Pernah ada sahabiah, siapa namanya lupa Habib ya, diceritakan kita. Ini sahabiah ini ketika Rasulullah pulang dari perang Hunain, yang dia tanyakan di situ dikabarkan Rasulullah meninggal. Ketika datang Sayyidina Abu Bakar, aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Dia yakin Rasulullah masih hidup. Sayyidina Umar, Rasulullah tufi, kata Sayyidina Abu Bakar. Tak ketemu waktu itu. Sayyidina Umar, oh dikabarkan, kau tidak usah tanya Rasulullah, kau tanya dulu anakmu meninggal di peperangan. Itu jawabnya sahabat tersebut. Ya. Terus datang lagi Sayyidina Umar, aina Rasulullah ya Umar? Mana Rasulullah ya Umar? Kau tidak usah tanya Rasulullah dulu, suamimu meninggal di medan perang. Nih dari anak suami. Kemudian datang lagi Sayyidina yang lain, sahabat lagi yang lain, aina Rasulullah ya sahabat? Ar-Rasul jangan kau tanyakan, Rasulullah jaga sama Allah Ta'ala. Kau tanyakan dulu, saudaramu meninggal.
saudaramu meninggal. Sampai dia melihat di kejauhan Rasulullah SAW datang, ya. Di situ gembiranya dia luar biasa, masya Allah. Lalu dia berhadapan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak kehilangan siapapun. Aku tidak kehilangan siapapun. Selama masih ada engkau, aku lebih cinta kepada engkau ya Rasulullah. Ini kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan saudara. Yang dicari cuma Rasulullah. Almar'u man ahbabta. Engkau akan digolongkan bersama orang yang engkau cintai. Maka engkau telah beriman kepadaku, wahai ibu, katanya Rasulullah. Hebat, itu baru dibilang iman. Jadi iman itu menempel dalam dada karena adanya sir daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi umatnya nikmat. Baru lahir sudah diadani, dikomatkan, disolawatin, ditasmiyahkan, baca maulid. Komplit dah kita jadi umat Rasulullah. Enak dah? Nyaman. Hah? Enak baca maulid di rumah, hadirkan Rasulullah, menangis terseduh-seduh, ya seperti Rasulullah. Sahabat-sahabat itu sampai iri loh sama kita. Rasulullah itu hebat, dia mencintai kita ini melebihi daripada para sahabat. Kenapa? Kita ini tidak pernah memandang beliau, tapi kita beriman kepada beliau. Kalau beriman, ayo adakan maulid di rumahnya. Itulah Habib mau. Ayo bikin maulid di rumahnya. Ayo bu, pulang dari sini yuk, Pak, bikin maulid yuk, baca maulid yuk bareng-bareng yuk. Tidak perlu ceramah, tidak perlu baca itu maulidnya. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada juga, ya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Indonesia, ya panggil ustaz, bayar 100.000, infak 1 dirham, ibaratnya. Fahuwa rafiqul fil jannah, katanya Sayyidina Abu Bakar. Maka dia akan bersamaku di surga nanti. Dapat jaminan dari Sayyidina Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Kita bikin maulid di rumah, dapat jaminan sudah. Fahuwa rafiqul fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Hebat kan? Kita baca maulid tok itu sudah cukup itu aja deh. Tidak perlu kita ini ngamalkan yang lain. Di bulan Rabiul Awal khususkan baca maulid sampai komplit, sampai selesai. Ketika qiyam, baca sesuai dengan apa yang sudah dikarang oleh para ahli kitab. Jangan dirubah-rubah. Ya, tolong jangan dirubah. Simtud Durar, ya baca Simtud Durar dari awal sampai akhir. Coba pian buka Simtud Durar. Ada Tolal Badr enggak di situ? Tidak ada. Ya, minta maaf, minta hal ridho. Ya, sedikit aja, insyaallah. Ya, apa yang menjadikan hajat kita di bulan Rabiul Awal ini, kita bisa pergi ke Mekah lagi untuk berziarah kepada makam Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, ke Hajar Aswad, ya, mencium Hajar Aswadnya Allah Taala lagi. Insyaallah masih ditunda lagi kita punya kiamat. Insyaallah kita masih diberikan umur yang barokah, barakatul umur fi taatillah war rasul, insyaallah. Ya, jadikan kita punya anak-anak yang soleh-solehah, insyaallah. Apa yang menjadikan hajat kita, cita-cita kita bisa berziarah kepada Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Insyaallah kita disehatkan badan kita, ya, diangkat segala penyakit kita, diberikan rezeki kita rezeki yang halal dan barokah, insyaallah. Allah yang berkatul umur fi taatillah wa rasul. Allah, maka itu jangan pernah putus salat duha, ya. Salat duha itu menggugurkan dosa dan mendatangkan rezeki yang banyak, ya. Salat duha, ya Rabb, tolong pegang salat duha. Bab rezeki di salat duha, kasih kunci amal. Bab rezeki itu di sholat duha, jangan pernah putus, istiqomah. Ketinggalan, besok sholat lagi, double. Kalau Habib 12 rakaat satu hari. Ketinggalan Habib tidak sempat ini, misalnya perjalanan atau apa, fitarik ada sibuk atau apa, tidak sempat sholat duha. Besok Habib double 24 rakaat, itu istiqomah. Tidak kekerjaan lagi, besok lagi double lagi, itu istiqomah namanya. Jadi tidak putus. Pian belajar dari 2 rakaat dulu. Alhamdulillah, Habib sudah lewatin semua itu. Alhamdulillah. Belajar istiqomah dalam sholat. Sholat-sholat yang sunnah, yang enak, yang enteng, yang diajarkan Rasulullah. Ada sholat isyraq, sebentar lagi kita kerjakan sholat isyraq, ya. Setelah sholat isyraq, masuk duha. Kerjakan, ya. Walhamdulillah. Kemudian duha, tunggu duhur
sholat dohor, qobliyah dohor, ya, qobliyah dohor itu 4 rakaat, langsung jaminan surga sama Allah Ta'ala. Kerjakan sholat sunnahnya saja. Kalau kita tadi sudah dapat sholat sunnah subuh, rakaatain minal fajar khairun min dunia ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Berarti kita sudah orang kaya sempurna bertahan, iya enggak? Karena kita sudah kerjakan sholat sunnah subuh, sholat fajar, sholat sunnah fajar. Allah bilang dia orang kaya. Bukan orang kaya itu dia masih kejar rezeki lagi. Enggak, bukan. Kita sholat subuh, sholat sunat fajar saja itu sudah termasuk orang yang kaya. Hebat. Sunat fajar itu hebat. Terus kita sholat sunat qabliyah apa dohor 4 rakaat. Itu langsung dapat jaminan surga dari Allah Ta'ala. Hadis qudsi, ya, jelas nasnya. Semua sunnah-sunnah itu qabliyah, ba'diyah kerjakan. Itu menopang kita punya sholat-sholat fardu kita yang pernah kita tinggalkan. Dia akan menutupi bolong-bolongan kita dalam sholat-sholat kita. Tuh subuh kita ketinggalan kadang-kadang, ya. Ada mungkin di sini ada yang sini orang hebat sudah, wallahu alam. Itu yang sebelah sana mungkin ya, subuhnya hilang. Nanti sudah zuhur, sudah subuh, sudah zuhur baru dia sholat subuh. Ada. Nah, akhirnya tidak sholat, sudah hilang, sudah habis subuhnya. Tinggal sholat dohor dia kejar dunia, habis hilang, ketemu asar, sibuk sama dunia. Asar dia kejar lagi, aduh ini mau pulang ini nih, tidak sholat lagi di perjalanan. Kita ini kalau dihitung kita punya waktu, wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Oh, masuk asar maksudnya. Adzan, kita jawab adzan, pahalanya luar biasa, Bu. Panggilan Allah SWT itu suci. Jangan ngobrol. Orang makan pun lagi menghadapi rezeki, suruh berhenti. Kita baca Al-Quran lagi berdialog dengan Allah pun suruh berhenti ketika adzan berkumandang. Berhenti. Jawab itu adzan. 1 bait Allahu Akbar, Allahu Akbar, 1 juta pahala, dikeluarkan 2 juta kejelekan keburukan kita. Bayangkan, orang tidak pernah paham ini. Adzan jawab adzan 1 juta pahala. 1 bait Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar 2 juta, asyhadu an la ilaha illallah 3 juta, asyhadu an la ilaha illallah 4 juta. Coba kita hitung. Kita kalau kali-kalian dengan Allah Ta'ala, kita ini tidak masuk di akal kita. Jangan itu. Solawat sama Rasulullah SAW. Coba pengen solawat, dibayar berapa sama Allah Ta'ala? Bahwa asyrah. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah memberikan dia 10. Coba kita pakai hitung-hitungan dengan kalkulator. Coba masuk di akal tidak kira-kira? Kemudian kita solawat dengan 10 kali kepada Rasulullah SAW. Dibayar berapa sama Allah Ta'ala? 100. Setelah 100 dibayar berapa kita? 1000. Masuk di akal nggak? Kalau hitungan kita kan 1 tambah 1 kan 2 harusnya. Betul nggak sih? 2 tambah 2 4. Lah ini kok langsung 1000, langsung 100, ya, langsung juta. 1000, 1 juta dibayar sama Allah Ta'ala. Bayangkan, kok tidak mau dipakai, diambil. Sholat sunat rawatib 80 tahun. Kita ini tidak sampai umur kita, tidak sampai 80 tahun. Umur ummati, katanya Rasulullah SAW, ya, sabdanya Rasulullah, baina sittin au sab'in saja. Ada yang lebih, yaitu bonus dari Allah Ta'ala, ya. Wallahu alam, dia punya amalan apa. Kalau ada yang lebih, dia sampai 100, dia punya amalan hebat berarti. Berarti dia tidak putus baca surat Al-Kahfi. Mau panjang umur, berataan, amalkan Al-Kahfi. Bagaimana para ashabul kahfi itu? Sampai 365 tahun dalam gua. Mau panjang umur pian, tapi minta panjang umur yang barokah, ya. Bukan panjang umur bikin maksiat terus. Ya Allah, ya Rabb, Allah berkatil umur, ya Allah berkahilah umurku, ya Allah, bisa taat kepadamu dan Rasulmu. Jangan minta umur panjang tapi bikin maksiat buat apa?
Umur panjang tapi bikin maksiat terus sampai Allah Ta'ala. Dan ini berkepanjangan terus. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menghindarkan kita ya dari segala sesuatunya insyaallah, dari segala kejahatan Allah apa setan iblis insyaallah. Rabbi inni a'udzu bika min syaitan wa bi'adrun. Allahumma fa'na Allahumma ja'alna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qalbi kullama dhaqat illa farajah Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il al-afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا ضينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمن ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى الساعة ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن البر إلى الكمال ومن السقم إلى الصحة ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المبدل رضاك المنهي إلى جنتك المسلم ذلك من الدار إلا وأنت كريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا يا الله أن تقضي حاجتنا يا الله حاجتنا يا الله حاجة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك زيادة في ديننا وبركة في عمرنا وصحة في أجسادنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا جيد المستغيثين ويا دارك الحالكين. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر لا حسن العمل ورزقا واسعا حلالا طيبا باركا ولا تعذبنا عليه. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعل مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. رب هب لي من الصالحين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العمي وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسره وبنوره وبركته وبمعجزة الفاتحة.